Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera bagi pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian Anda Bertanya Kami Menjawab. Dalam program Anda Bertanya Kami Menjawab, kami menghormati kebebasan manusia dalam mengajukan pertanyaan dan berusaha memberikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Kami menerima sebuah pertanyaan yang berbunyi dalam Injilnya, Matius mengatakan dalam pasal 1 bahwa Kristus adalah anak Daud, anak Abraham. Kemudian kita membaca tentang Kristus sebagai anak manusia, lalu tentang Kristus sebagai anak Allah. Apakah Kristus anak Daud atau anak Abraham atau anak manusia atau anak Allah? Jawabannya setelah rehat. Barang siapa yang membaca Matius pasal 1 ayat 1 akan menemukan gelar Kristus yaitu anak Daud, anak Abraham. Dan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Dan siapa yang membaca Lukas 9 ayat 22 akan bertemu dengan dia sebagai anak manusia. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan siapa yang membaca Yohanes 1 ayat 34 akan bertemu dengan dia sebagai anak Allah. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Dan pertanyaan yang membingungkan adalah apakah dia anak Daud dan anak Abraham? Atau anak manusia atau anak Allah? Sebenarnya dia adalah anak Daud dan anak Abraham. Dan anak manusia dan anak Allah pada saat yang sama tidak ada pertentangan sama sekali. Tapi kapan dia disebut sebagai anak Daud? Dan kapan dia disebut sebagai anak Abraham? Dan kapan dia disebut sebagai anak manusia? Dan apa yang dimaksud Alkitab? Ketika mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, mari kita periksa apa yang Alkitab katakan tentang dia sebagai anak Daud dalam Lukas 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Kristus adalah anak Daud dalam hubungannya dengan umat Israel, dan tahta Raja Daud ketika ia akan duduk di tahta Daud. Ketika Kristus memerintah atas umat Israel, orang-orang yang bertobat yang berbalik kepadanya dalam pertobatan di masa depan selama kerajaan 1000 tahun. Inilah arti dari anak Daud. Tentang apa arti dari anak Abraham? Anak Abraham berarti hubungan Kristus dengan semua bangsa di dunia, bukan hanya orang Israel. Di mana kita akan menemukan hal ini? Galatia 3 ayat 14 sampai 16 mengatakan supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan frasa supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi hubungan Kristus anak Abraham adalah hubungan Kristus dengan semua orang non-Yahudi. Bukan hanya orang Israel. Untuk memberikan contoh manusiawi, saudara-saudara, bahkan dengan perjanjian buatan manusia. Tidak ada yang membatalkan atau menambahinya setelah itu diratifikasi. Sekarang janji-janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Tidak dikatakan dan kepada keturunannya yang merujuk kepada banyak orang, tapi merujuk kepada satu orang dan kepada keturunanmu yang adalah Kristus. Jadi, Kristus adalah anak Daud dalam hubungannya dengan bangsa Israel saja, rumah Daud ketika dia akan duduk di tahta Daud di masa depan. Dan Kristus, anak Abraham, hubungannya dengan semua bangsa ketika semua bangsa akan diberkati dalam Kristus. Tetapi Kristus anak manusia, ini menggambarkan hubungan Kristus dengan seluruh bumi, semua ciptaan yang rasional dan irasional. Pada waktu kemuliaan Kristus sebagai anak manusia dalam kerajaan 1000 tahun, maka Kristus akan memerintah tidak hanya atas rumah Daud sebagai anak Daud, tetapi tidak hanya atas semua bangsa sebagai anak Abraham. Tetapi sebagai anak manusia, dia akan memerintah atas seluruh bumi dan langit karena dia adalah anak manusia. Ketika kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 5-9, dia memenuhi apa yang disebutkan dalam Mazmur 8. Apa yang dikatakan Mazmur itu? Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah beri kesaksian dalam satu nas dan dia mulai mengutip Mazmur pasal yang ke-8. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah mahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam melakukan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya.
Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi anak manusia adalah gelar Kristus ketika ia akan menguasai seluruh dunia dengan kemuliaan anak manusia. Ia akan menguasai bumi dan surga, ciptaan yang rasional dan yang tidak rasional. Dalam Mazmur 8 ia mengatakan kepadanya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Baik ikan di laut, sapi maupun kambing semuanya. Adapun gelar anak Allah dan ini adalah gelar yang keempat di sini, menggambarkan hubungan Kristus dengan Bapa dan Roh Kudus ini adalah hubungan dalam keilahian. Ketika ia berkata dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan ini adalah hubungan spiritual, bukan reproduktif. Ketika saya mengatakan anak Allah, saya sama sekali tidak memasukkan reproduksi manusia. Tuhan Bapa tidak menikahi perawan Maria agar Kristus datang. Sama sekali tidak. Tetapi Kristus anak Allah yang kekal lahir pada waktunya melalui Roh Kudus. Kata anak Allah yang berarti orang yang menyatakan Allah, orang yang mengekspresikan Allah, wakil Allah yang setara dengan Allah. Dengan demikianlah saudaraku yang terkasih, saya merangkum keempat gelar tersebut sekali lagi dan mengatakan bahwa Kristus adalah anak Daud. Dan ini mewakili hubungannya dengan bangsa Israel saja. Oleh karena itu Matius adalah satu-satunya yang menulis tentang Kristus sebagai anak Daud karena dia menulis untuk orang Yahudi dan Kristus anak Abraham hubungan dengan semua bangsa. Kristus anak manusia, hubungan Kristus dengan bumi dan langit, ciptaan yang rasional dan irasional pada waktu untuk memulihkan segala sesuatu. Adapun Kristus anak Allah, hubungan Kristus dengan Bapa dan Roh Kudus dalam ketuhanan. Dan ini menunjukkan pada kita, mengapa ketika perempuan Sirofenisia datang kepada Kristus sambil menangisi putrinya, Tuhan berkata kepadanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Dan orang-orang pun terpengaruh mendengar jawaban Kristus. Karena pada kenyataannya, ia datang kepada Kristus dan berkata apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Seolah-olah Kristus berkata kepadanya, jika engkau datang kepadaku sebagai anak Daud, hubungan anak Daud hanya dengan orang-orang Yahudi. Orang bukan Yahudi, engkau sekarang non-Yahudi, seorang wanita Sirofenisia. Tetapi Kristus memberinya apa yang dimintanya karena dia tidak datang ke rumah Daud sendirian. Tetapi dia datang sebagai anak Abraham dan anak manusia. Ini adalah gelar Tuhan kita dan Yesus Kristus yang terkasih. Kita akan bertemu di episode mendatang. Tuhan menyertaimu. Anda bertanya, kami menjawab.